Nah, untuk di pagi hari ini dan untuk kelas hari ini, kami dari kelompok 3 akan menyuguhkan materi tentang self atau diri yang beranggotakan Lutfia Trinanda, Melia Wahidatul Laili, lalu Nibras Alama Najwa, dan Rahayu Sartika Dewi. Selamat menonton, semoga memberikan pengetahuan tentang self atau diri. Terima kasih. Nah, untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang self atau diri. Self adalah gabungan antara konektif dan konstruksi sosial yang dimana konektif merupakan pikiran bagaimana lingkungan memandang kita. Sedangkan konstruksi sosial adalah yang bagaimana kita mendapatkan atau mengenali diri sejak masa kanak-kanak hingga dewasa. Lalu self menurut James yaitu adalah komposisi pikiran dan perasaan yang menjadi kesadaran seseorang mengenai eksistensi individualitasnya, pengamatannya tentang apa yang merupakan miliknya, pengertian mengenai siapa dia itu, dan perasaan tentang sifat-sifat, kualitas, dan segala yang dia miliki. Nah, pada hakikatnya, pada diri sendiri kita juga punya namanya self concept atau konsep diri. Nah, sebenarnya apa sih self concept itu? Self concept merupakan seperangkat kemampuan karakter atau nilai-nilai yang kita percayai dari individu yang menggambarkan diri sendiri dan dapat menganalisis diri dengan baik. Sedangkan menurut Heather, self-concept adalah kepercayaan yang dibangun dengan cara bagaimana kita membandingkan diri kita sendiri seperti personality, karakter. Dan hal itu akan muncul saat kita memikirkan diri kita sendiri dan kamu percaya dengan dirimu sendiri. Dan selalu berpikir bahwa who I am. Nah, kemudian faktor-faktor yang membentuk self-concept. Nah, faktor-faktor apa aja sih yang ada di self-concept? Yang pertama, yaitu adalah mengobservasi diri kita sendiri dengan membandingkan pendapat orang lain. Yang kedua, membandingkan dengan orang lain dengan cara yang positif. Yang ketiga, membandingkan diri sendiri dengan lingkungan untuk mengembangkan skill dalam diri kita sendiri. Yang keempat, kita terlalu mengobservasi diri kita pada satu objek saja. Lalu selain itu, kita juga dikenal namanya self schema dan self social reputation. Nah, apa sih sebenarnya itu? Itu dibentuk dari personality, kepercayaan, dan nilai-nilai diri yang dipandang dari masyarakat atau orang lain tentang kita. Hal ini dapat berkembang pada masalah personality dan peran-peran sosial yang dialami oleh kita sendiri. Nah, selain dari faktor-faktor yang membentuk self-concept, nah, self-concept juga akan terbentuk dari self-schema dan dari social perception, yaitu adalah dibentuknya dari personality, kepercayaan, dan nilai-nilai diri yang dipandang dari masyarakat atau orang lain tentang kita. Hal ini dapat berkembang pada masalah personality dan peran-peran sosial. Nah, contohnya, kalian menganggap diri kalian adalah orang yang sangat-sangat introvert dan penuh dengan kepercayaan diri. Tapi saat di masyarakat kalian dianggap atau dipandang oleh masyarakat kalian adalah orang yang egois karena kalian ingin menang sendiri, kalian ingin menunjukkan bahwa diri kalian itu memiliki kepercayaan yang lebih tinggi daripada siapapun, dan itu bisa berpengaruh pada self concept kalian. Kalian berpendapat bahwa oh berarti saya orangnya egois, padahal yang asli tidak, karena kalian percaya dengan pandangan masyarakat. Nah, yang kedua adalah feedback from another atau self-another, yaitu adalah personality kita juga dapat dipengaruhi dari orang lain, dari orang tua, dari keluarga, teman, kelas, ataupun pasangan kita, di mana di setiap situasi dengan other people dapat membuat self kita berbeda dengan sebelumnya. Seperti kita jika bersama dengan teman, kita menjadi sangat ceria dan hiperaktif dan sangat berbeda dengan kita saat di keluarga yang lebih cenderung pendiam, jadi introvert, dan lebih suka menyendiri dengan handphone sekalian sendiri-sendiri pasti kan. Nah, yang ketiga adalah self context, yaitu dimana hal ini sangat luas karena bagaimana masyarakat luar melihat kita, dan hal ini dapat dipengaruhi bagaimana seorang berpikir dan merasakan tentang hal lain, termasuk first impression, bagaimana seseorang dalam situasi yang berbeda. Jadi first impression seseorang itu akan berpengaruh pada diri kita. Jadi misalnya kalian lagi di tempat umum gitu, baru itu kayak tempat baru kalian gitu, terus
Ada orang yang lihat kalian kayak first impressionnya tuh ke kalian tuh kayak kalian tuh orangnya baik, pendiam dan sebagainya. Tapi kenyataan kalian adalah orang yang hiperaktif. Nah, jadi self contact itu juga mempengaruhi bagaimana kepribadian kalian, diri kalian. Nah, yang terakhir adalah culture values atau kebudayaan. Jadi keadaan di mana individu tersebut dididik dengan lingkungan budayanya yang membentuk konsep dirinya dari eh, perbedaan lingkungan budaya yang dialaminya. Dan ketika individu bertemu dengan kultur expectation-nya yang baru, mereka secara tidak langsung akan merasa lebih baik dengan dirinya dan mengalami. Nah, selain dari self concept, kita dapat mengetahui bahwa siapakah diri kita atau who I am itu bisa kalian lihat dari yang ada 4, yaitu ada yang pertama self-descripanics, feedback for another atau self-another, social contact, dan culture values. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang self-descripanics, maaf kalau salah penyebutannya, yaitu adalah ketidaksesuaian antara persepsi diri bagaimana kita menggambarkan diri kita dengan diri kita yang sebenarnya. Jadi kalian masih agak keliru dengan bagaimana sebenarnya diri kalian itu sering terjadi. Nah, bagaimana sih cara mengatasinya? Yang pertama adalah menghitung ketidaksesuaian yang dialami. Yang kedua, kesadaran individu tentang perbedaan. Yang ketiga adalah observasi diri seperti mengubah persepsi kita lebih rendah dan cobalah jujur pada diri kalian sendiri. Jadi kalian coba di malam hari itu sering saya gunakan sih sebenarnya. Kalian bisa self talk pada diri kalian, sebenarnya jujurlah kepada diri kalian kalau kalian itu gimana sih, aku nih gimana, apa sih yang kurang kalian. Nah, untuk yang terakhir adalah culture values, yaitu di mana keadaan individu tersebut dididik dengan lingkungan budaya yang membentuk konsep diri yang berbeda sesuai dengan lingkungan kebudayaannya. Dan ketika individu itu tersebut bertemu dengan kultur expectation yang baru, mereka secara tidak langsung akan merasa lebih baik dengan dirinya dan mengalami peningkatan harga diri. Contohnya saat kalian pindah ke Jepang gitu, kalian akan merasakan bahwa oh, aku berhasil nih pergi ke Jepang sendiri dan mencari sebuah eksperimen atau pengalaman yang baru di sini, dan itu secara tidak langsung kalian menaikkan rasa percaya diri kalian dan menemukan diri kalian yang lebih baru. Nah, jadi seperti itu untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Yang selanjutnya ada presentasi diri. Apa itu presentasi diri? Dalam karyanya berjudul The Presentation of Self in Everyday Life, Erving Goffman tahun 1959 menyatakan bahwa individu mempresentasikan dirinya secara verbal maupun nonverbal kepada orang lain yang berinteraksi dengannya. Self-presentation atau presentasi diri mengacu pada keinginan untuk menunjukkan image yang diinginkan kepada halayak. Nah, strategi dalam presentasi diri ini dibagi menjadi 10. Yang pertama ada menyenangkan penonton. Perilaku yang dirancang untuk membuat penonton merasa senang, misalnya dengan membuat lawakan atau guyonan. Yang kedua ada konstruksi diri. Konstruksi diri ini bertujuan untuk membenarkan pandangan kita terhadap diri kita sendiri. Misalnya, jika kita berpandangan bahwa diri kita baik hati, kita akan berbuat kebaikan, seperti membantu anak terlantar agar mendapat kesan bahwa kita memang memiliki sifat seperti itu. Yang ketiga ada ingratiasi. Ingratiasi adalah usaha yang disengaja untuk menciptakan kesan baik. Misalnya memberikan pengemis uang hanya untuk agar kita dianggap dermawan. Yang keempat ada promosi diri. Ketika tujuan seseorang adalah supaya terlihat kompeten atau ahli pada tugas tertentu, strategi promosi diri ini biasanya dilakukan oleh kebanyakan orang. Kemudian yang kelima, ada intimidasi. Individu mengkomunikasikan suatu kemampuan yang menyebabkan orang lain menghasilkan sesuatu yang negatif. Misalnya, pamer kekayaan untuk membuat seseorang merasa rendah diri. Kemudian strategi yang keenam ada eksemplifikasi. Eksemplifikasi adalah berusaha memproyeksikan penghargaannya pada kejujuran dan moralitas. Biasanya, mereka mempresentasikan dirinya sebagai orang yang jujur, disiplin, dan baik hati atau dermawan. Kemudian strategi yang ketujuh ada suplikasi. Suplikasi ini adalah strategi yang dilakukan dengan memperlihatkan
memanfaatkan kelemahan atau ketergantungan untuk mendapatkan pertolongan atau simpati. Jadi biasanya di sini seseorang itu memperlihatkan kekurangan atau kelemahannya agar orang lain dapat bersimpati kepada dirinya. Kemudian yang kedelapan ada hambatan diri. Strategi ini digunakan ketika individu merasa egonya terancam karena terlihat tidak mampu. Kemudian yang selanjutnya ada alienation. Usaha-usaha individu untuk mendefinisikan perilaku mereka yang nampaknya diragukan karena sebenarnya bertentangan dengan norma-norma budaya. Biasanya terucap seperti ini. Saya tahu saya akan melanggar peraturan, tetapi bla 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 gitu. Kemudian yang strategi yang terakhir yaitu alter casting. Taktik untuk memaksakan peran dan identitas pada orang lain. Melalui strategi alter casting, manusia menempatkan orang lain dalam identitas situasi dan peran yang menguntungkan dirinya. Sebab yang selanjutnya adalah mengenai pengetahuan diri. Apa itu pengetahuan diri? Pengetahuan diri adalah bagaimana kita menjelaskan dan memprediksi diri kita sendiri. Pengetahuan diri akan menjelaskan perilaku kita, memperkirakan perilaku kita, serta memperkirakan bagaimana perasaan kita. Namun, terkadang apa yang kita pikirkan atau informasi tersebut yang berasal dari dalam diri kita itu merupakan hal yang salah. Berikut penjelasan tentang pengetahuan diri. Yang pertama ada menjelaskan perilaku kita. Contohnya, orang mengira mereka akan mengalami suasana hati yang lebih negatif pada hari Senin. Tetapi faktanya, suasana hati mereka di hari Senin tidak lebih negatif dibanding hari kerja lainnya. Jadi kita beranggapan bahwa hari Senin itu lebih negatif dari hari yang lainnya, padahal itu belum tentu. Kemudian yang kedua ada memperkirakan perilaku kita. Salah satu kesalahan umum dalam memperkirakan perilaku adalah meremehkan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Nah, lalu bagaimana cara kita memperkirakan perilaku tersebut? Yaitu dengan kita lebih realistis. Kira-kira berapa lama sih kita bisa menyelesaikan suatu pekerjaan berdasarkan waktu yang sudah kita perkirakan sebelumnya. Kemudian yang ketiga ada memperkirakan perasaan kita. Banyak keputusan penting dalam hidup menggunakan perkiraan perasaan di masa depan. Contohnya seperti, apakah saya akan merasa bahagia sepanjang hidup apabila saya menikah dengan dia? Nah, itu adalah contoh memperkirakan perasaan yang belum tentu benar. Kemudian yang keempat, ada kebijaksanaan dan tipuan dari analisis diri. Pada peristiwa yang memberi pukulan, intuisi kita seringkali salah mengenai apa yang mempengaruhi kita dan apa yang akan kita kerjakan. Menurut Wilson tahun 2009, kita memiliki sistem sikap ganda yaitu implisit secara otomatis dan eksplisit secara sadar. Kemudian dari poin-poin tersebut ternyata pengetahuan diri kita itu tidak selalu benar. Kita seringkali tidak mengetahui mengapa kita berperilaku seperti apa yang kita lakukan. Ketika penyebab perilaku kita tidak kentara diamati siapapun, maka kita pun bisa jadi tidak mengetahui penyebab tersebut. Identitas sosial sendiri mulai dikenalkan oleh seorang tokoh yang bernama Henry Tajfel. Dia adalah keturunan Yahudi Polandia yang lahir di Włocławek pada 22 Juni 1919. Menurut Tajfel, pada tahun 1982, social identity atau identitas sosial adalah bagian dari konsep diri seseorang yang berasal dari pengetahuan mereka tentang keanggotaan dalam suatu kelompok sosial yang bersamaan dengan signifikansi nilai dan emosional dari keanggotaan tersebut. Social identity berkaitan dengan keterlibatan, rasa peduli, dan juga rasa bangga dari keanggotaan dalam suatu kelompok tertentu. Dimensi dalam mengkonseptualisasikan social identity terbagi menjadi 4. Yang pertama, persepsi antar kelompok. Kedua, daya tarik in-group. Ketiga, keyakinan saling terkait. Keempat, depersonalisasi, di mana masing-masing poin mempunyai peran terpenting dalam identitas sosial. Persepsi antar kelompok. Dengan mengidentifikasikan diri pada sebuah kelompok, maka status dan gengsi yang dimiliki oleh kelompok tersebut akan mempengaruhi persepsi setiap individu di dalamnya. Persepsi tersebut kemudian menuntut individu untuk memberikan penilaian baik terhadap kelompoknya maupun kelompok yang lain. Kedua, daya tarik in-group.
Secara umum, in-group dapat diartikan sebagai suatu kelompok di mana seseorang mempunyai perasaan memiliki dan common identity atau identitas umum. Berdasarkan teori tersebut, masing-masing dari kita akan berusaha meningkatkan harga diri kita, yaitu identitas pribadi atau personal identity dan identitas sosial atau social identity yang berasal dari kelompok yang kita miliki. Jadi, kita dapat memperteguh harga diri kita dengan prestasi yang kita miliki secara pribadi dan bagaimana kita membandingkan dengan individu yang lain. Ketiga, keyakinan saling terkait. Social identity merupakan keseluruhan aspek konsep diri seseorang yang berasal dari kelompok sosial mereka atau kategori keanggotaan bersama secara emosional dan hasil evaluasi yang bermakna. Artinya, seseorang memiliki kelekatan emosional terhadap kelompok sosialnya. Kelekatan itu sendiri muncul setelah menyadari keberadaannya sebagai anggota suatu kelompok tertentu. Nah, semakin positif kelompok dinilai, maka semakin kuat identitas kelompok yang dimiliki dan akan memperkuat harga diri. Sebaliknya, jika kelompok yang dimiliki dinilai memiliki prestis yang rendah, maka hal itu juga akan menimbulkan identifikasi yang rendah terhadap kelompoknya. Dan apabila terjadi sesuatu yang mengancam harga diri, maka kelekatan terhadap kelompok akan meningkat dan perasaan tidak suka terhadap kelompok lain juga akan meningkat. Yang terakhir yaitu depersonalisasi. Ketika individu dalam kelompok merasa menjadi bagian dalam sebuah kelompok, maka individu tersebut akan cenderung mengurangi nilai-nilai yang ada dalam dirinya, sesuai dengan nilai yang ada dalam kelompoknya tersebut. Jadi dalam depersonalisasi ini, individu tersebut akan menyesuaikan dirinya sesuai dengan kelompok tersebut. Kemudian self-esteem. Dalam psikologi, istilah self-esteem atau penghargaan diri menggambarkan penilaian terhadap dirinya sendiri. Penghargaan diri ini biasanya meliputi bagaimana seseorang mengapresiasi, menghargai, menyukai, dan mempercayai diri sendiri yang dapat terlihat dari sikap atau perilaku, penampilan, dan emosi mereka. Self-esteem juga dianggap sebagai ciri kepribadian yang cenderung stabil dan bertahan lama. Faktor yang mempengaruhi self-esteem di sini ada 6. Yang pertama, pola pikir, persepsi, dan alam bawah sadar. Kedua, usia. Ketiga, keterbatasan fisik. Keempat, penyakit yang diderita. Kelima, pekerjaan. Dan terakhir yaitu opini yang diterima dari media massa. Cara meningkatkan self-esteem. Yang pertama, kurangi sifat perfeksionis. Bila kamu cenderung memiliki sifat perfeksionis, mulailah untuk menerima ketidaksempurnaan dirimu. Dengan begitu, kamu pun mampu mempertahankan pikiran positif sembari belajar untuk mengembangkan diri dari kesalahanmu. Yang kedua, berbicara hal positif terhadap diri sendiri. Berbicara pada diri sendiri atau self-talk bisa mempengaruhi self-esteem, baik yang positif atau negatif. Untuk meningkatkan self-esteem, kamu bisa mulai membiasakan diri dengan berbicara hal-hal positif tentang dirimu sendiri. Belajarlah untuk tidak berlarut-larut dalam pikiran negatifmu. Salah satu cara yang bisa kamu lakukan jika dihampiri pemikiran negatif yaitu dengan berkata stop atau kata perintah lain yang bisa menghentikan pemikiran burukmu. Setelah itu, mulailah fokus pada hal-hal yang membangun dan memotivasi diri agar kamu merasa lebih baik. Yang ketiga, jangan bandingkan dirimu dengan orang lain. Membandingkan diri dengan orang lain dan apa yang mereka punya akan membuatmu kurang menghargai diri sendiri. Akan selalu ada orang yang lebih baik dan bisa melakukan hal yang mungkin tidak bisa kamu lakukan. Self-esteem bukan untuk membuatmu lebih unggul dari orang lain, tapi bagaimana kamu menerima dan fokus pada dirimu sendiri. Daripada dengan orang lain, bandingkan dirimu dengan dirimu yang sebelumnya.
Bila dirasa ada hal yang perlu kamu perbaiki, maka perbaikilah. Dengan membandingkan diri sendiri dengan hasil yang telah dicapai, kamu akan lebih termotivasi serta menerima dan mencintai diri sendiri. Yang keempat, lakukan hal-hal yang membuatmu senang. Bila melakukan hal-hal yang kamu sukai, otomatis kamu akan lebih termotivasi dan banyak berpikir positif. Jadi, pikirkan apa saja hal-hal yang kamu senangi. Kamu memiliki hobi memasak, lakukanlah memasak. Kamu memiliki hobi membaca, maka lakukanlah hobimu itu. Sisihkan waktu untuk melakukannya setiap hari. Kalau kamu senang melakukannya dan berdampak positif pada self-esteem, kenapa tidak dilakukan? Yang kelima, atasi kegagalan dan kesalahan dengan cara positif. Sesekali kamu keluar dari zona nyaman dan tidak ada yang menjamin bahwa kamu akan selalu sukses. Ingat, kegagalan atau melakukan kesalahan dalam suatu proses itu merupakan hal yang normal. Akan tetapi, kamu perlu mengatasinya dengan cara positif agar lebih menghargai diri sendiri. Jadi, ketika kamu melakukan kesalahan atau merasa gagal, jangan terlalu larut dalam hal tersebut. Berusahalah untuk lebih optimis dan mencari peluang lain yang dapat memperbaiki situasimu menjadi lebih baik. Jangan lupa untuk mengambil pelajaran dari setiap kegagalan. Yang keenam, hindari lingkungan toksik. Lingkungan yang toksik hanya akan menimbulkan perasaan negatif yang berpengaruh buruk pada tingkat self-esteem. Lingkungan yang toksik bisa terjadi di mana saja, seperti di lingkungan kerja, pertemanan, bahkan keluarga. Disarankan demi kesehatan fisik dan mental, kamu menghindari dan menarik diri dari lingkungan tersebut. Sebaliknya, dekatkan diri dengan orang-orang yang selalu mendukung dan membuat perasaanmu menjadi lebih baik sehingga kamu bisa lebih menghargai diri sendiri. Intinya, lingkungan yang toksik akan membuatmu sulit untuk mencintai diri sendiri. Yang terakhir yaitu kembangkan self-care. Menerapkan self-care bukan berarti kamu berfoya-foya. Banyak juga hal-hal positif yang bisa kamu lakukan untuk merawat diri tanpa harus mengeluarkan budget. Efeknya pun sama, yaitu untuk meningkatkan kesehatan fisik, mental, dan emosional. Bila kamu merawat diri, suasana hati dapat meningkat, mengurangi tingkat kecemasan, dan membangun hubungan baik dengan orang-orang di sekitarmu. Self-care juga merupakan salah satu cara untuk lebih menghargai dan mencintai diri sendiri. Kemudian selanjutnya yaitu pada pembahasan perbandingan sosial. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan perbandingan sosial? Di sini menurut Wood dalam Jones 2001, social comparison merujuk pada pertimbangan kognitif bahwa individu membandingkan atribut dirinya dengan orang lain. Dan yang kedua yaitu menurut Festinger 1954 yang mengatakan bahwa social comparison adalah sebuah proses evaluasi yang mencangkup pencarian informasi dan melakukan penilaian tentang dirinya terhadap orang lain untuk mengetahui standar dari luar diri mereka. Kemudian setelah kita mengetahui pengertian perbandingan sosial dari para ahli tersebut, dapat kita simpulkan bahwa perbandingan sosial yaitu sebuah bentuk evaluasi seseorang terhadap dirinya dengan cara membandingkan dirinya dengan orang lain. Lalu, aspek apa saja yang dibandingkan? Menurut Festinger, ada dua aspek perbandingan sosial. Yang pertama, aspek pendapat atau opinion, dan yang kedua, kemampuan. Kemudian menurut Reeve 1989 Myers 2007 ada 6 aspek perbandingan sosial. Yang pertama, emosi, yang kedua keyakinan, yang ketiga tata cara, yang keempat kesehatan, yang kelima kepuasan hidup, dan yang keenam kekayaan. Selanjutnya yaitu jenis perbandingan sosial. Pada jenis perbandingan sosial ini dibagi menjadi dua arah. Yang pertama yaitu perbandingan yang mengarah ke atas atau upward, merupakan membandingkan dirinya dengan orang yang lebih baik dari segi kemampuan, pengetahuan, karir, dan lain sebagainya.
Menurut Edelstein 2009, orang dengan kecenderungan upward comparison biasanya memiliki motivasi yang kuat untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya. Dan yang kedua yaitu perbandingan ke bawah atau downward, merupakan membandingkan dirinya dengan orang yang lebih inferior. Edelstein 2009 mengemukakan bahwa seseorang akan membandingkan dengan orang yang tidak lebih baik dari dirinya dengan tujuan untuk mempertahankan atau menguatkan citra diri yang dimilikinya. Downward ini membuat individu merasa lebih nyaman dengan dirinya sendiri dan dengan situasi yang ada saat ini. Dan kebanyakan individu itu membandingkan dirinya secara perbandingan yang mengarah ke bawah atau downward. Seperti itu. Lalu, bagaimana dengan pengaruh perbandingan sosial terhadap sikap? Yang pertama, jika kita melihatnya dari perbandingan ke atas atau upward, maka pengaruhnya yaitu dapat meningkatkan diri, khususnya dalam aspek yang diperbandingkan. Jadi, dengan melihat bahwa ada orang lain yang mampu melebihi dirinya, seseorang akan terpacu untuk melakukan perbaikan atau pengembangan diri. Yang kedua, jika kita melihatnya secara perbandingan yang mengarah ke bawah atau downward, maka pengaruhnya yaitu dapat memperkuat diri atau self-enhancement. Yang kedua, meningkatkan self-esteem. Dan yang ketiga, mengurangi stres. Kemudian ada contoh kasus atau penelitian jurnal yang dilakukan oleh Tantriloka Prameswari, mahasiswi Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang, yang berjudul Pengaruh Perbandingan Sosial Terhadap Ketidakpuasan Tubuh pada Remaja Akhir Perempuan, studi tentang physical appearance. Di sini ada beberapa poin penting. Yang pertama yaitu remaja sangat memperhatikan bentuk tubuh yang dimiliki dan mengembangkan konsep diri dalam bentuk citra tubuhnya. Sandrock 2011. Kemudian yang kedua, ketidakpuasan tubuh atau citra tubuh negatif merupakan perbedaan persepsi seseorang mengenai bentuk tubuh ideal dengan bentuk tubuh mereka yang sebenarnya. Adler 2006. Dan yang ketiga, perempuan yang mengalami ketidakpuasan terhadap tubuh akan terus berpikir untuk memperbaiki penampilan mereka. Harlock 2006. Kemudian menurut Neumark Steiner et al. 2006 menambahkan bahwa sebagian perempuan tidak puas dengan tubuh yang dimiliki karena adanya persepsi negatif mengenai tubuhnya. Lalu, bagaimana dengan hasil penelitiannya? Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa yang pertama, 36 orang termasuk dalam kategori perbandingan sosial mengenai penampilan fisik yang tinggi. Yang kedua, 101 orang termasuk dalam kategori perbandingan sosial mengenai penampilan fisik sedang. Dan yang ketiga, 18 orang termasuk dalam kategori perbandingan sosial mengenai penampilan fisik yang rendah. Menurut Michael et al. 2016, salah satu faktor seseorang perempuan melakukan perbandingan penampilan fisik adalah teman dekat. Kemudian adanya media massa juga memicu seseorang mengubah bentuk tubuhnya sesuai dengan model bertubuh langsing yang tertera pada media tersebut. Misalnya pada iklan pelangsing tubuh. Seperti itu. Keterkaitan antara masyarakat, lingkungan, keluarga, media menyebabkan seseorang cenderung membandingkan dirinya dengan orang lain. Hasil penelitian ini menunjukkan sebesar 31,5% variabel perbandingan sosial mempengaruhi variabel ketidakpuasan tubuh dan sisanya sebesar 68,5% dipengaruhi oleh faktor lainnya. Menurut Hall 2009, faktor yang dapat mempengaruhi ketidakpuasan tubuh adalah hubungan dengan teman sebaya atau peer relationship, lingkungan sosial media, social environment and media, mindset mengenai kurus atau internalization of thinness, serta kurangnya dukungan sosial serta
dukungan sosial atau social support deficits. Seperti itu. Baik, ada kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.